Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak, masih sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Amin. Cuma Bapak dan Bu, Ibu-ibu dang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai materi, kita berdoa dulu. Saya minta Pak Slamet kesediaannya untuk memimpin doa sebelum kita mulai. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa lafiyatan fis jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan minal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma hamilna lana fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa wadil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Jadi Ya, Bu. baiklah Bapak Ibu, untuk materi kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke. Ya. Jadi Pak, sebelum lanjut, poin-poin apa saja yang penting kita pahami dalam komponen kurikulum? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab, Pak Slamet? Atau Pak Jem? Komponen apa saja, poin-poin apa saja yang penting kita pahami dalam komponen kurikulum? Ya, strukturnya, Bu. Ya, strukturnya. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan. Jadi, komponen kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah itu Pak, ada 6 yang harus kita pahami sebelum kita menyusun kurikulum. Yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga itu pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, rencana pembelajaran. Yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan yang keenam itu lampiran. Jadi 6 bagian ini harus kita pahami komponen kurikulum ini sebelum kita menyusun kurikulum. Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita pahami yaitu karakteristik satuan pendidikan. Jadi, di dalam karakteristik satuan pendidikan ini harus menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi, harus menunjukkan apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan di sekolah kita dan bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat. Jadi harus berdasarkan dengan daerah setempat. Jadi untuk menganalisis karakteristik peserta didik, yang harus kita lakukan yaitu menganalisis lingkungan sekolah. Nah, dalam menganalisis lingkungan sekolah ini ada 2 yang harus kita lakukan. Ada 2 poin penting yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menganalisis lingkungan belajar dan menganalisis kebutuhan sekolah. Jadi 2 hal ini harus kita bedakan. Ada analisis lingkungan belajar dan ada analisis kebutuhan sekolah. Analisis lingkungan belajar ini ada 3 poin, yaitu sumber daya alam, sosial budaya, sumber pendanaan, sistem dan kebijakan daerah, dan kemitraan. Itu adalah analisis lingkungan belajar. Sedangkan analisis kebutuhan sekolah terdiri dari peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. Jadi
semua poin ini yang terdiri dari analisis lingkungan belajar dan kebutuhan sekolah ini harus betul-betul diperhatikan dengan baik sebelum penyusunan kurikulum di sekolah kita. Ya, begini contoh konkretnya Pak. Saya ambil contoh di sekolah saya ini analisis lingkungan belajar, sumber daya alam, sosial dan budaya. Jadi kita mengambil apa keunggulan atau kekhasan daerah kita. Misalnya Pak, di sini sekolah saya secara geografis terletak tidak jauh dari daerah pesisir, sehingga mata pencahariannya sebagai petani tambak garam. Dan juga ada potensi pengelolaan rumput laut yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa. Kemudian sumber pendanaannya itu berasal dari dana bantuan operasional sekolah. Sistem kebijakan daerah itu adanya peraturan pemerintah daerah tentang tatap muka terbatas dan peraturan pemerintah tentang petunjuk penerimaan peserta didik baru. Kemudian dengan kemitraan juga harus dianalisis. Jadi sekolah kami mengadakan bermitra dengan puskesmas, kepolisian, Karang Taruna, Pansimas, dan kelompok tani tambak garam. Ini adalah contoh sampelnya Bapak Ibu untuk memudahkan kita dalam penyusunan kurikulum. Jadi kita harus menyebutkan poin-poin apa saja dalam kerjasama itu, sehingga akan lebih jelas arahnya kemana. Kemudian untuk analisis kebutuhan sekolah terdiri dari 3, yaitu peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, dan sarana. Untuk peserta didik kita dulu harus menganalisis jumlahnya berapa. Ya, jadi di sekolah saya itu Pak, jumlah siswanya mungkin paling sedikit di antara Bapak dan Ibu sekalian. Jumlah siswa saya hanya 121 siswa yang terdiri dari laki-laki 63 siswa dan 59 siswa perempuan. Dan pengembangan yang perlu dikembangkan untuk peserta didiknya itu untuk kelemahan yang masih lemah, pengembangan diri, penguatan pendidikan karakter, buku-buku penunjang pelajaran, alat teknologi informasi dan komunikasi yang belum memadai. Jadi itu adalah kelemahan yang harus segera dianalisis dan diperbaiki. Untuk guru dan tenaga kependidikan juga sedikit Pak. Gurunya hanya 8 orang dan tenaga kependidikan 3 orang, jadi pas-pas. Dan untuk kemampuan kompetensi guru juga di sana masih kurang. Jadi yang perlu kami lakukan mungkin diklat keprofesian berkelanjutan, alat TIK penunjang proses pembelajaran, buku-buku pedoman penilaian, alat peraga pendidikan, dan guru yang sesuai dengan kualifikasi akademik. Jadi itu adalah analisis untuk guru dan tenaga kependidikan. Dan untuk sarana dan prasarana Pak, harus juga dianalisis ruang kelas cukup, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS. Yang perlu dilengkapi hanyalah membeli ruang kelas, laboratorium komputer, dan perpustakaan. Jadi Pak, ini adalah poin yang sangat penting untuk kita lakukan sebelum penyusunan kurikulum. Harus menganalisis sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolah dan peserta didik. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Oke, lanjut ke poin kedua, komponen kurikulum, yaitu visi, misi, dan tujuan. Jadi, dalam komponen kurikulum itu terdapat visi, misi, dan tujuan. Ini juga sangat penting, di mana visi ini menggambarkan bagaimana cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan dari masukan dari seluruh warga satuan pendidikan yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian misi ini adalah pernyataan bagaimana
satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuannya juga harus kita tuangkan, yaitu gambaran hasil yang akan dicapai dan dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan untuk disusun. Jadi visi misi yang kita susun nanti harus berdasarkan dengan peraturan pemerintah tentang profil pelajar Pancasila. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang profilnya, visi misi dan tujuan sekolahnya belum sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mungkin bisa mereview visi misi dan tujuannya sebelum penyusunan kurikulum terbaru sekolah penggerak ini. Jadi saya mencoba di sini contoh visi di sini: beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian ada juga misinya: menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama, mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan pada semua mata pelajaran, mengembangkan bidang kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga yang terkait, dan mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, asri, nyaman untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian untuk tujuannya, terlaksananya budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan, kemudian pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk semua mata pelajaran. Dan ini semua sudah berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Ini hanya merupakan contoh untuk Bapak Ibu dalam memudahkan penyusunan kurikulum di sekolah Bapak Ibu. Yang ketiga yang harus kita ketahui dalam penyusunan kurikulum itu komponennya, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Jadi dalam pengorganisasian pembelajaran ini bagaimana cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satuan rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Bisa dalam bentuk mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Jadi pengorganisasian pembelajarannya itu terbagi 3, ada intrakurikulernya, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, dan ada kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi dalam kegiatan intrakurikuler ini bukti capaian pembelajarannya itu berupa portofolio, bisa juga berupa kumpulan hasil pekerjaan peserta didik dan berbagai instrumen asesmen, dan hasilnya itu berupa dilaporkan melalui rapor peserta didik. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya itu hasil yang diperoleh berupa jurnal kerja yang fokus pada proses pencapaian tujuan proyek, dan sekolah menyediakan waktu yang khusus untuk peserta didik menunjukkan hasil proyek melalui pameran atau pertunjukan. Kemudian dalam kegiatan ekstrakurikuler itu sarana bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan melatih keterampilan sesuai minat dan bakat peserta didik. Misalnya siswa kita atau peserta didik kita menyukai futsal atau sepak bola, berarti dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal atau sepak bola, dan begitu seterusnya Bapak Ibu. Pengorganisasian pembelajaran ini merupakan satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satuan rentang waktu.
Jadi, pengorganisasian ini termasuk mengatur beban belajar, mata pelajaran, dan area belajar. Kapan mata pelajaran itu diajarkan. Dan pengorganisasian pembelajaran ini juga meliputi pengaturan mata pelajaran inti dan pilihan. Ya, jadi cara program tersebut dikelompokkan yaitu satuan pendidikan boleh memilih cara pengelompokan secara tematik maupun dikombinasi. Jadi bisa memilih. Kemudian untuk pemetaan programnya itu pemetaan programnya dalam 1 tahun ajaran yang sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan. Satuan pendidikan boleh memilih cara pemetaan yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh menggunakan kalender pendidikan atau program tahunan, program semester atau pemetaan yang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini sebagai penguatan pelajar profil Pancasila menggunakan 20-30% dari waktu total pembelajaran. Yang keempat, dari komponen kurikulum itu yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah yang digambarkan yaitu rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping, dan untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, program prioritas satuan pendidikan. Jadi untuk pengorganisasian satuan pembelajaran ini, rencana pembelajarannya yaitu yang pertama penetapan tujuan belajar. Jadi ada tujuan belajar yang harus ditetapkan. Yang kedua harus menganalisis situasi kelas. Yang ketiga itu rencana pembelajarannya harus asesmen untuk mengetahui posisi atau potensi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Kemudian ada juga menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Rencana pembelajaran berikutnya memilih dan menetapkan diskusi bersama peserta didik. Kemudian ada sosialisasi target. Yang ketujuh, bagaimana agar guru bisa memberikan umpan balik bagi peserta didik secara reguler. Untuk kegiatan berikutnya, yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi ini adalah tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah. Contoh-contoh yang berikutnya yaitu keenam, lampiran. Jadi yang lampiran ini contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian yang kedua, contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik, tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Yang terakhir, referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah bagaimana komponen kurikulum yang akan Bapak Ibu susun harus betul-betul sesuai dengan karakteristik peserta didik dan ciri khas dari lingkungan
sekitar sekolah Bapak Ibu. Jadi mungkin yang awalnya kita sering copy paste atau mungkin browsing-browsing di internet, untuk tugas kali ini kita harus betul-betul menyusun kurikulum sekolah penggerak ini yang sesuai dengan ciri khas dari sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu kuncinya. Dan saya punya kuis, dan bagi yang bisa menjawab kuis Ibu Agnes, akan saya kirimkan hadiah ke kampung Ibu. Jadi kuis ini menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah, dan nilai-nilai yang dituju ini merupakan pengertian dari apa ya Bapak Ibu? Menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dan tujuan jangka panjang atau cita-cita yang akan diraih pada masa yang akan datang. Kira-kira apa ini ya Pak Slamet? Visi misi. Apa ini Bu ya? Diulangi Bu. Jadi ini adalah menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan Visi. Betul sekali. Mantap Pak Jem. Berarti akan saya kirimkan nanti Pak ya hadiahnya ke sana Pak. Ya, hadiahnya. Saya tunggu. Ya Pak, kirim alamatnya Pak lewat JNT ya Pak. Ya Pak. Jadi sebelum saya akhiri materi ini adalah betul-betul merupakan pelajaran untuk kita semua bagaimana ke depannya atau bulan ini kita mulai menyusun kurikulum yang betul-betul sesuai dengan kekhasan atau ciri khas peserta didik. Jadi saya tidak bisa lagi menyontek sama Pak Jem atau Ibu Agnes. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya tutup kita breaking dulu ya Pak, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu tegang. Oke. Jadi saya ulang. Jadi kita menyanyi ya. Ya, ya seperti yang pernah Bapak Ibu, burung kakak tuanya itu kakak diganti ehem. Oh, saya kira kakak diganti adik. Jadi saya contohkan dulu. Burung kakak tua hinggap di jendela, hinggap di jendela, burung kakak tua. Jadi kita mulai ya Pak. Burung tua hinggap di jendela, hinggap di jendela, burung tua. Makasih banyak Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Ya Pak, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.